Otak kita tidak akan berkembang kecuali dengan 3 hal ini: sering berpikir, mempelajari karya para pemikir, dan sadar terhadap serangkaian pengalaman kehidupan yang kita lalui. Jika kita sudah merasa ahli, maka kita akan malas untuk belajar. Otak kita akan mengeras seperti katak yang terjebak di batuan ember. Maka, cara terbaik untuk berkembang adalah dengan terus menjadi newbie dan menjadi pembelajar sejati. Belajar adalah kebutuhan mendesak. Belajar adalah aktivitas seumur hidup. Jika kita berhenti belajar, maka berhenti pula daya saing yang kita berikan untuk dunia yang akan semakin kompetitif. Di video kali ini kita akan belajar tentang 4 faktor utama yang perlu kita ketahui untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Faktor pertama adalah learning drive. Learning drive adalah alasan dibalik motivasi kita untuk belajar. Sehingga aktivitas belajar menjadi sebuah kebiasaan serta memberikan semangat dan tujuan. Kita harus menemukan hal apa saja yang membuat kita harus belajar. Setiap orang memiliki drive yang berbeda saat memutuskan untuk menjadi seseorang pembelajar seumur hidup. Menjadi adaptif terhadap perubahan adalah kunci pembelajar sejati. Faktor kedua adalah learning ability. Learning ability adalah kemampuan belajar seseorang. Learning ability ditentukan berdasarkan skill kognitif yang dimiliki seseorang. Skill kognitif ini meliputi membaca, berpikir, menalar, memecahkan masalah, dan mengingat. Jika skill kognitif seseorang baik, maka proses belajar akan jauh lebih mudah. Sementara, jika skill kognitif seseorang lemah, maka proses belajar akan cenderung lebih susah. Cara terbaik membentuk skill kognitif adalah dengan mengasah sepanjang waktu dan melatih setiap hari. Selanjutnya, faktor ketiga adalah learning agility. Learning agility adalah ketangkasan kita dalam belajar. Seseorang yang memiliki learning agility akan siap beradaptasi dalam berbagai keadaan sulit dan perubahan yang sangat cepat, sehingga ia dapat mempertahankan kompetensinya untuk tetap dapat menghadapi tantangan masa kini serta pandai merespon gerak zaman. Yang keempat adalah learning attitude. Learning attitude adalah sikap kita dan bagaimana kita belajar. Secara umum, proses belajar akan menimbulkan kejenuhan dan beban. Disinilah attitude berperan, sikap dan tingkah laku kita dalam belajar. Ada 2 hal penting dalam learning attitude yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah bahwa segala sesuatu dapat berkembang atau berubah menjadi lebih baik dengan usaha. Yang kedua adalah melihat kegagalan kritik dan tantangan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Itulah 4 faktor utama untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Yang pertama, learning drive. Yang kedua, learning ability. Yang ketiga, learning agility. Dan yang keempat adalah learning attitude. Menjadi pembelajar sejati adalah investasi. Investasi terbesar bukan pada saham di korporasi, tapi pada akselerasi kapasitas diri. Kapasitas diri adalah aset yang menempel pada pribadi. Kemanapun kita melangkah pergi, ia selalu mengikuti.